Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya Zuhal Darwis, Staf Epidemiologi Indonesia yang akan menjadi MC dan moderator pada siang hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Dr. M. Sopyudin Dahlan dan PT Epidemiologi Indonesia karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan webinar keilmiahan Mastering Sample Size for Clinical Trial dengan metode MSD pada siang hari ini. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang memahami penentuan besar sampel dalam uji klinis dengan metode MSD. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya yaitu Dr. M. Sopyudin Dahlan, MEPID MPhil. Beliau adalah senior konsultan sekaligus direktur dari Epidemiologi Indonesia dan juga founder metode MSD yang telah memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sebelum kita memulai webinar, saya akan menjelaskan mengenai sistematika webinar terlebih dahulu. Oke, akan sini mah. Laptop. Untuk sistematika webinar itu ialah pertama tata tertib, yang kedua pembacaan kurikulum vitae dari pemateri, materi yang akan berlangsung selama 15-20 menit, sesi tanya jawab sekitar 30 menit, dan penutup. Untuk tata tertibnya ialah partisipan diharapkan untuk open cam dan mute mic pada saat presentasi berlangsung. Akun partisipan mengikuti format nama sesuai pendaftaran. Pertanyaan disampaikan melalui kolom chat Google Meet dan akan dijawab pada sesi diskusi. Bagi yang menggunakan PC, silakan klik ikon chat pada sisi kanan layar atas, lalu ketik komentar pada kolom yang tersedia jika ingin mengajukan pertanyaan. Sedangkan bagi yang menggunakan HP, silakan klik ikon chat pada bagian tengah layar, lalu ketik komentar pada kolom yang tersedia. Sebelum kita memulai webinar siang hari ini, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Muhammad Sopyudin Dahlan, yang biasa dipanggil Yudin atau MSD. Tempat tanggal lahir Garut 1976. Pendidikan yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu mengambil master di bidang epidemiologi dan filsafat. Pekerjaan untuk saat ini ialah direktur dari Epidemiologi Indonesia. Pengalaman beliau ialah founder metode MSD, konsultan riset sejak tahun 2000, pembicara di lebih dari 70 institusi pendidikan, dan penulis buku sampai ada 24 judul buku yang telah ditulis oleh beliau. Beliau juga memiliki website yaitu sopyudin.com dan sopyudinstore.com serta akun Facebook dan Instagram. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. M. Sopyudin Dahlan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada acara webinar ini, yang sangat antusias, di mana pada hari ini kita akan berdiskusi dengan tema Mastering Sample Size for Clinical Trial dengan metode MSD. Mudah-mudahan acara webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akan langsung aja ke materi. Bagaimana prinsip menentukan besar sampel? Prinsipnya ada 3 prinsip umum. Ya. Yang pertama adalah kita harus menentukan diagnosis statistik. Ini analog dengan kalau kita menghadapi pasien. Kita dapat memberikan terapi yang benar apabila kita mampu mengetahui penyakit pasien apa. Dan itu yang kita sebut sebagai diagnosis.
Nah, di dalam statistik juga berlaku hal yang sama. Apabila kita ingin memberikan terapi yang tepat, terapi di sini yang kita bicarakan adalah terapi besar sampel, maka kita harus bisa menentukan diagnosisnya terlebih dahulu. Jika betul mendiagnosis, maka nanti akan betul juga dalam memberikan terapi. Nah, cara untuk menentukan diagnosis ini telah saya kembangkan yang namanya metode multiaksial statistik diagnosis. Pada slide selanjutnya, saya akan memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan metode multiaksial statistik diagnosis. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan diagnosisnya apa, tentu adalah memilih rumus besar sampel yang sesuai dengan diagnosisnya. Kembali, saya tekankan kembali, rumus besar sampel ini analoginya adalah obat. Pertanyaan penelitian, analoginya adalah pasien. Jadi, kalau pasien mau kita obati, kita harus bisa menentukan diagnosisnya apa. Jadi, kalau kita mau menentukan rumus besar sampel, maka kita harus menentukan diagnosisnya apa. Nah, memilih rumus besar sampel ini tidak akan salah kalau diagnosisnya benar. Kemudian langkah yang ketiga adalah baru gunakan rumus besar sampel secara benar. Jadi ketiga langkah ini, tiga-tiganya harus benar. Yang pertama, menentukan diagnosis. Yang kedua, memilih rumus besar sampel. Dan yang ketiga, menggunakan rumus besar sampel. Analogi bagi pasien adalah benar dalam mendiagnosis, benar dalam menentukan obat, dan benar dalam menyampaikan informasi bagaimana cara penggunaan obat. Slide berikutnya. Baik, langkah pertama adalah menentukan diagnosis menggunakan metode MSD. Apa sih yang dimaksud dengan metode MSD? MSD, selain memang itu singkatan dari nama saya, Muhammad Sofiuddin Dahlan, juga merupakan singkatan dari multiaksial statistik diagnosis, yaitu metode yang mudah, simpel, dan sederhana, yang tujuannya adalah supaya bisa menentukan diagnosis masalah statistika. Dalam statistik, hanya terdapat 42 diagnosis. Jadi, sebenarnya mempelajari statistik itu, mendiagnosisnya, itu relatif sedikit. Jadi, jumlah penyakit di dalam statistika relatif sedikit. Jumlahnya hanya 42. Tentu hal ini kalau dibandingkan dengan jumlah penyakit yang harus dikuasai oleh seorang tenaga kesehatan. Tentu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, untuk statistik hanya ada 42 diagnosis saja, ya. Jadi ini sebenarnya relatif bagi kita kalangan kedokteran dan kalangan kesehatan. Kalau melihat angka 42, mestinya komentarnya adalah ternyata sedikit, ya. Masalah statistik itu, ya, hanya 42. Kemudian untuk dapat menegakkan 42 diagnosis statistik, hanya diperlukan pemahaman 27 terminologi. Mengenai apa saja 42 diagnosis statistik tersebut, silakan nanti setelah webinar ini selesai, sahabat mengunjungi URL yang ada di slide, ya. Kemudian mengenai apa saja 27 terminologi yang harus dipahami, silakan juga untuk mengecek apa saja sih 27 terminologi tersebut. 42 diagnosis statistik serta 27 terminologi yang wajib dipahami tersebut dapat sahabat pelajari secara lebih detail di buku, sering disebut sebagai buku metode MSD atau buku Pintu Gerbang. URL-nya ada di situ. Atau sahabat bisa mendalaminya dengan mengikuti workshop metode MSD. Prinsipnya adalah, jika sahabat
betul mendiagnosis, maka sahabat akan betul memberikan terapi. Jika betul dalam mendiagnosis masalah statistik, maka akan betul menentukan rumus besar sampel. Nah, pertanyaan kemudian adalah, pada siang ini kita spesifik membahas desain uji klinis. Ya. Nah, pada penelitian uji klinis, apa saja diagnosis yang mungkin? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah diagnosis statistik atau jumlah penyakit statistik itu ada 42. Nah, dari 42 ini, apa saja yang mungkin ditemukan pada penelitian uji klinis? Ada beberapa. Pertama, yang namanya diagnosis komparatif kategorik, tidak berpasangan, satu kali pengukuran. Lalu, komparatif kategorik, tidak berpasangan, lebih dari satu kali pengukuran. Selanjutnya, komparatif numerik, tidak berpasangan, dua kelompok, satu kali pengukuran. Komparatif numerik tidak berpasangan, dua kelompok, lebih dari satu kali pengukuran. Berikutnya, komparatif numerik tidak berpasangan, lebih dari dua kelompok, satu kali pengukuran. Selanjutnya lagi, diagnosis yang mungkin adalah komparatif numerik tidak berpasangan, lebih dari dua kelompok, lebih dari satu kali pengukuran. Lalu komparatif rate. Jadi di sini aja sudah ada beberapa kemungkinan diagnosis, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang saya tayangkan di sini. Dan sebenarnya selain dari 7 kemungkinan diagnosis ini, masih ada beberapa kemungkinan diagnosis yang lainnya. Jangan khawatir kalau para peserta belum memahami, ke slide sebelumnya lagi, belum memahami terminologi-terminologi ini, karena nanti bisa dipelajari lebih lanjut, atau nanti pada sesi tanya-jawab boleh kalau mau ditanyakan, ya. Yang tadi pada slide sebelumnya saya sampaikan perlu memahami 27 terminologi, ya paling tidak bisa ditebak terminologinya apa saja. Paling tidak pada slide ini sudah ada terminologi komparatif, kategori, berpasangan, pengukuran. Nah, terminologi-terminologi itulah yang harus kita pahami kalau mau menentukan sebenarnya diagnosisnya ini apa. Berikutnya, setelah betul menentukan diagnosis, baru kita bisa memilih rumus besar sampel yang tentu saja harus sesuai dengan diagnosisnya. Jadi, jika diagnosisnya tipoid, maka pilihlah obat untuk tipoid. Jika diagnosisnya DBD, maka pilihlah obat untuk DBD. Seperti itu analoginya, ya. Jadi, jika diagnosisnya komparatif kategorik tidak berpasangan satu kali pengukuran, ya maka pilihlah rumus besar sampel untuk komparatif kategorik tidak berpasangan satu kali pengukuran. Jika diagnosisnya komparatif numerik tidak berpasangan dua kelompok satu kali pengukuran, maka ya pilihlah rumus besar sampel untuk diagnosis tersebut. Dan seterusnya, ya. Jadi kalau pada slide sebelumnya saya menunjukkan ada 7 diagnosis, berarti ada 7 obat. Berarti ada 7 rumus besar sampel. Jadi beda diagnosisnya, tentu beda rumus besar sampelnya. Sehingga tidak ada rumus untuk semua penelitian. Jadi kalau sahabat bertanya kepada saya, apa sih rumus besar sampel yang digunakan untuk uji klinis? Tentu sekarang sahabat paham bahwa saya tidak bisa menjawabnya. Mengapa? Oleh karena penentuan rumus besar sampel tidak bergantung kepada desainnya apa. Jadi saya tidak bisa jawab, oh kalau penelitiannya uji klinis rumusnya ini. Tidak bisa gitu. Yang menentukan rumus besar sampel itu bukan desain penelitiannya apa, tetapi diagnosisnya apa. Ya. Makanya saya anjurkan kepada sahabat untuk menguasai diagnosis. Dan ini logis,
Karena pada pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan pun, tentu di awal-awal kita diajari bagaimana caranya melakukan diagnosis. Ya. Karena diyakini kalau diagnosisnya betul, maka pemilihan terapi itu mestinya akan betul. Ya, jadi prinsipnya mohon dipegang, beda diagnosis, beda rumus besar sampel. Jadi tidak ada rumus universal untuk uji klinis. Misalnya, kalau penelitiannya uji klinis, pasti rumusnya ini. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena diagnosisnya banyak. Bisa banyak, ya. Oke, mudah-mudahan esensinya bisa sahabat pahami, ya. Kemudian berikutnya adalah, setelah betul mendiagnosis, kemudian betul memilih rumus. Setelah betul mendiagnosis penyakit pasien, berarti kita harus betul dalam memilih obat. Dan langkah terakhir yang harus betul adalah menggunakan obatnya harus benar. Jadi jangan sampai sudah betul diagnosis, sudah betul obat, tapi cara pemberian obatnya tidak sesuai dengan aturan main. Nah, begitu juga dalam statistik. Harus betul mendiagnosis, harus betul menentukan rumus besar sampel, dan harus betul dalam menggunakan rumus. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting saja. Karena kita berbicara uji klinis, ya. Karena kita berbicara uji klinis, pada semua rumus besar sampel yang mungkin digunakan dalam uji klinis, komponen-komponennya apa saja yang harus dipahami. Pertama, pada setiap rumus, sahabat akan menemukan alfa. Ya. Alfa itu adalah kesalahan tipe 1. Kemudian, pada setiap rumus juga akan ditemukan beta. Ini adalah kesalahan tipe 2. Pada setiap rumus, terdapat komponen yang harus berdasarkan kepustakaan. Lalu, pada setiap rumus, terdapat komponen besar efek. Besar efek ini bukan dari kepustakaan, melainkan judgment. Nah, karena 4 hal ini saya pandang penting, dan pada kesempatan ini tentu saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, ya, karena pasti akan memerlukan waktu yang lama. Saya sudah menjelaskan 4 hal di atas, itu sudah saya sampaikan di e-book yang telah diperoleh oleh sahabat ketika melakukan pendaftaran. Jadi saya berharap ketika menghadiri webinar ini, sahabat sudah menyaksikan penjelasan saya terkait alfa, terkait beta, terkait komponen kepustakaan, dan juga terkait besar efek. Jadi ketika mengikuti webinar ini akan lebih mudah untuk memahaminya. Walaupun demikian, saya akan menyampaikan beberapa poin kuncinya dari apa yang telah saya sampaikan di video yang sudah sahabat saksikan sebelum webinar ini berlangsung, ya. Jadi kalau sahabat daftarnya 3 hari yang lalu, jadi punya kesempatan 3 hari untuk mempelajari URL-URL yang telah saya sampaikan di e-book yang telah sahabat download. Oke, ini beberapa hal yang perlu sahabat ingat ketika menggunakan rumus besar sampel. Terkait alfa. Mungkin ada pertanyaan. Berapa alfa? Jawabannya singkat. Gunakan alfa maksimal yang masih bisa diterima oleh komunitas ilmiah. Ya. Lebih kecil boleh nggak? Ya tentu boleh. Lebih besar? Jangan. Jadi untuk alfa, gunakan alfa maksimal yang masih diterima oleh komunitas ilmiah. Dan komunitas ilmiah saat ini di bidang kedokteran dan kesehatan, dan juga saya yakin di bidang ilmiah yang lain, komunitas ilmiah yang lain, adalah 5%. Jadi maksimalnya 5%. Lebih kecil dari 5% silakan. Lebih besar dari 5% ya jangan, karena komunitas ilmiah saat ini menerimanya kesalahan tipe 1 atau alfa itu
maksimal 5%. Bagaimana terkait beta? Beta juga sama dengan alfa, prinsipnya yaitu gunakan beta yang masih bisa diterima oleh komunitas ilmiah. Berapa beta maksimal yang masih bisa diterima oleh komunitas ilmiah saat ini? Saat ini 20%. Ya. Boleh nggak lebih kecil dari 20%? Ya silakan. Tapi bolehkah lebih besar dari 20%? Ya jangan. Ya. Karena maksimalnya 20%. Jadi untuk alfa dan beta ini sebenarnya solusinya simpel ya, karena yang menentukan adalah komunitas ilmiah kita. Berikutnya, tadi kan terkait kepustakaan. Mungkin banyak kepustakaan yang kita baca. Mana yang kita pilih? Pilihlah kepustakaan yang paling bisa memprediksikan populasi yang diteliti. Misalnya dari kepustakaan ada kepustakaan 1, kepustakaan 2, 3, 4, 5. Misalnya kepustakaan nomor 1 penelitiannya di Afrika, penelitian nomor 2 di Eropa, penelitian nomor 3 di Cina, penelitian nomor 4 di Taiwan, penelitian nomor 5 di Malaysia misalnya. Lalu kita melakukan penelitian di Indonesia. Tentu logikanya hasil penelitian yang dilakukan di Malaysia adalah penelitian yang paling bisa kita gunakan untuk memprediksikan populasi yang akan kita teliti karena kita melakukan penelitiannya di Indonesia. Nah, itu yang saya maksud. Lalu terkait dengan besar efek. Besar efek ini sudah saya jelaskan panjang lebar di video, saya harapkan semuanya sudah menyaksikannya. Intinya adalah besar efek itu tentukan secara logis dan etis, ya. Ini bisa dipikir kok. Jadi yang dimaksud dengan logis itu kita bisa tahu ya besar efek yang sesuai dengan logika akademik itu apa. Dan etis maksudnya masih bisa diterima secara etika. Kalau masih ada yang ingin bertanya mengenai prinsip ini ya silakan ya. Karena saya rasa sih sebenarnya sudah cukup banyak saya jelaskan di video sebelum webinar ini berlangsung. Jadi itu adalah 3 prinsip. Saya ulangi lagi, prinsip yang pertama adalah jika sahabat mempunyai penelitian, uji klinis khususnya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah diagnosis terlebih dahulu, masuk ke dalam penyakit statistik apa. Ya, ada banyak kemungkinannya. Yang kedua, pastikan memilih rumus besar sampel yang sesuai dengan diagnosisnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan menggunakan rumus secara benar. Oke, saya sekarang akan memberikan contoh. Misalnya, seorang peneliti melakukan uji klinis membandingkan 2 obat. Ya, ada obat standar, yaitu obat yang sudah digunakan dalam praktek sehari-hari di komunitas ilmiahnya. Kemudian dia akan membandingkannya dengan suatu obat baru, ya, obat yang baru dikembangkan. Dan disepakati, keluaran utama yang diteliti adalah kesembuhan. Pertanyaannya adalah, tentu ada 3 ya, pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah, apa diagnosisnya? Berarti kita harus melakukan prosedur diagnosis. Apa diagnosisnya? Yang kedua, apa rumus besar sampelnya? Mestinya kalau diagnosisnya benar, rumus besar sampel akan benar. Dan langkah yang ketiga adalah berapa besar sampel yang diperlukan. Artinya, kita harus menghitung dengan cara yang benar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa diagnosisnya? Penelitian tadi kita sebut komparatif karena membandingkan, ya, membandingkan antar 2 pengobatan. Kita sebut sebagai komparatif. Kita sebut sebagai kategorik karena variabel terikatnya berskala pengukuran kategorik, yaitu kesembuhan. Kita sebut tidak berpasangan karena kedua kelompok obat tersebut mempunyai subjek yang berbeda.
Ya, ada subjek yang masuk ke dalam kelompok A dan ada subjek yang masuk ke dalam kelompok B. Sementara kita sebut sebagai satu kali pengukuran oleh karena variabel kesembuhan dilaporkan satu kali, ya. Jadi variabel kesembuhan hanya dilaporkan satu kali, yaitu sembuh atau tidak sembuh. Nah, rumus besar sampelnya menggunakan rumus besar sampel yang di slide ini, ya. N1 sama dengan N2 sama dengan maaf. Oke, N1 sama dengan N2 sama dengan kurung buka Z alpha akar 2 PQ plus Z beta akar P1 Q1 tambah P2 Q2 dibagi P1 min P2 kurung tutup kuadrat. Ya. Rumus ini adalah rumus yang populer, tetapi harap diingat, jangan karena rumus ini populer, maka rumus ini digunakan secara tidak pada tempatnya. Jadi rumus ini digunakan hanya jika diagnosisnya adalah komparatif kategori tidak berpasangan satu kali pengukuran. Jika diagnosisnya berbeda, tentu rumus besar sampelnya bukan ini, ya. Ada rumus besar sampel yang lain. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa masalah statistik itu ada 42, berarti ada 42 rumus yang harus dipahami. Lalu untuk uji klinis, misalnya tadi saya sampaikan ada 8, paling tidak 8 kemungkinan diagnosis, berarti sebenarnya ada 8 rumus besar sampel. Nah, rumus besar sampel ini, yang populer ini, ya kita gunakan kenapa? Karena diagnosisnya komparatif kategori tidak berpasangan satu kali pengukuran. Jadi bukan karena penelitian ini uji klinis, lalu kita menggunakan ini, bukan ya. Jadi kita menggunakan rumus ini karena uji klinisnya itu, pertanyaan uji klinisnya, diagnosisnya adalah komparatif kategori tidak berpasangan satu kali pengukuran. Nah, sekarang bagaimana menggunakannya? Lihat beberapa poin penting yang saya sampaikan. Kata ditetapkan itu sengaja, ya, sengaja saya italikan. Beta juga sengaja saya italikan. Kenapa? Tolong dinaikin dulu, jangan semuanya dulu. Nah, oke. Alpha dulu ya. Alpha ditetapkan 5%. Ditetapkan itu sengaja diitalikan untuk saya mau menekankan bahwa alpha itu adalah judgement peneliti. Gitu ya. Kemudian beta ditetapkan, itu saya mau memberikan penekanan bahwa beta itu ditetapkan. Jadi judgement peneliti. Selanjutnya, P2, proporsi kesembuhan pada obat standar berdasar pustaka. Jadi kata-kata berdasar pustaka sengaja saya italikan juga untuk menekankan bahwa parameter ini sumbernya dari kepustakaan. Kemudian P1 min P2 ini yang disebut sebagai besar efek. Ya, yang disebut sebagai besar efek, yaitu perbedaan minimal kesembuhan yang dianggap bermakna. Ini ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan itu artinya lawan dari kepustakaan. Jadi kalau P2 itu dari kepustakaan, kalau besar efek itu judgement. Jadi jangan kebolak-balik ya. Atau jangan semuanya dari kepustakaan. P2 dari kepustakaan. P1 min P2 kenapa 0,1? Jawabannya karena saya berpendapat demikian. Jadi bukan gini. P1 min P2 0,1. Mengapa? Karena kepustakaan bilang demikian. Itu tentu jawaban yang salah. Karena P1 min P2 bukan dari kepustakaan. Kalau yang bertanya menanyakan kepustakaannya mana, ya salah ya, tidak relevan. Karena ini bukan dari kepustakaan.
P1 dan P2 itu adalah judgement yang harus ditetapkan oleh peneliti, yang harus logis dan harus etis. Nah, kalau sudah paham ini aja, 4 hal ini, bahwa alfa itu ditetapkan, beta itu ditetapkan, bahwa P2 itu berdasarkan pustaka, dan P1 dan P2 atau besar efek itu adalah ditetapkan, ini sudah betul. Dan prinsip penggunaan rumus besar sampel yang lainnya yang mirip seperti ini. Jadi kalau paham dengan rumus ini, maka akan paham juga penggunaan rumus besar sampel yang lainnya. Kemudian, ya yang lainnya, tentu ini matematis saja. Jadi kalau P2-nya 0,8, lalu perbedaan minimalnya 0,1, tentu P1-nya atau proporsi kesembuhan pada kelompok obat baru tentu adalah 0,8 tambah 0,1, yaitu 0,9. Kemudian P adalah reratanya, ya, jadi 0,8 tambah 0,9 bagi 2 tentu 0,85. Dan N adalah 199 per kelompok. Yang penting dari perhitungan besar sampel ini, ya, adalah pemahaman mengenai alfa itu ditetapkan, beta itu ditetapkan, P2 adalah kepustakaan, dan P1 min P2 atau besar efek adalah ditetapkan. Yang lainnya hanya matematis saja. Ini adalah rumus sederhana yang bisa dihitung, bisa menggunakan perhitungan manual, bisa juga dengan menggunakan software, ya. Softwarenya bisa software yang gratisan, bisa juga software yang berbayar. Intinya, ini adalah rumus yang sederhana yang sebenarnya bisa dihitung secara manual. Tetapi yang saya tekankan bukan masalah ngitungnya, ya, bukan masalah menghitungnya. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana menggunakan rumus secara benar, sesuai dengan aturan. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Nanti silakan Dr. Zuhal untuk memimpin sesi diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, dan semoga para peserta bisa memahami mengenai hal tersebut. Nah, sebelum kita berpindah ke sesi tanya jawab, saya akan mengingatkan peserta terlebih dahulu, nanti akan terdapat link kuesioner yang akan dibagikan melalui chat Google Meet atau grup WA. Nanti harap para peserta mengisi link kuesioner tersebut, karena hanya yang mengisi link kuesioner yang akan mendapatkan e-sertifikat dan voucher potongan biaya untuk mengikuti e-workshop MSD dan workshop meta-analisis. Nah, untuk workshop e-MSD sendiri nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020. Pendaftaran terakhirnya yaitu pada tanggal 5 September 2020. Nah, pada workshop MSD ini akan membahas lebih rinci lagi mengenai besar sampel dan beberapa hal dasar dalam statistika dan penelitian kesehatan. Nah, ini pamflet dari e-workshop metode MSD. Ya, selanjutnya. Nah, ada workshop meta-analisis juga. Workshop meta-analisis ini untuk para peserta yang ingin belajar mengenai cara membuat meta-analisis serta cara membaca dan menginterpretasikan hasil dari meta-analisis yang biasa kita baca di jurnal penelitian. Ya, selanjutnya ada juga workshop untuk para peserta. Saya akan membacakan pertanyaan, lalu Dr. M. Sopidin Dahlan akan menjawab pertanyaan tersebut. Apakah sudah siap, Dokter? Ya, silakan. Ya. Pertanyaan pertama dari Yasmina Zahra Syadda. Izin bertanya, Dok. Jika belum ada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian itu bersifat baru, bagaimana cara menentukan nilai P2? Terima kasih. Baik.
Jadi ini pertanyaan yang bagus karena ini adalah salah satu masalah yang banyak ditemukan oleh peneliti, terutama jika novelty-nya itu bobotnya tinggi. Karena pada penelitian yang novelty-nya tinggi, seringkali belum menemukan penelitian sebelumnya. Walaupun pada uji klinis hal ini jarang terjadi, ya masih tetap ada kemungkinan, ya. Masih tetap ada kemungkinan belum ada kepustakaan. Jadi saya jawab, jika belum ada kepustakaan sebelumnya, maka ikuti beberapa langkah ini, ya. Yang pertama adalah peneliti menetapkan angka tersebut berdasarkan asumsi. Ya, pertama, peneliti jika tidak ada kepustakaan, maka peneliti menetapkannya berdasarkan asumsi. Itu langkah yang pertama. Berikutnya adalah bagaimana kalau peneliti bisa berasumsi, ya sudah selesai masalah, ya. Tapi bagaimana kalau peneliti tidak mampu berasumsi? Menurut saya kemungkinan besar, jadi 80-90% mestinya peneliti itu mampu melakukan asumsi. Ya, kenapa? Karena penelitian yang ditelitinya itu kan bidangnya peneliti. Contoh misalnya, kalau saya ditanya, Dr. Yudin, misalnya, berapakah angka kesembuhan pada pasien tipoid? Tentu saya nggak tahu, saya tidak bisa berasumsi. Kenapa? Ya karena saya sudah lama tidak berpraktek, gitu ya. Tapi kalau seorang peneliti yang hidupnya di tipoid, lalu ditanya, dok, berapa menurut dokter angka kesembuhan tipoid yang dokter terapi sehari-hari? Ya tentu dia akan bisa menjawabnya. Ya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah tentu kalau tidak ada kepustakaan, beranilah peneliti untuk menetapkan angka tersebut berdasarkan asumsi. Beberapa peneliti, sebagian kecil, tidak mampu berasumsi. Ya. Bagaimana kalau tidak mampu berasumsi? Ya, solusinya adalah melakukan studi pendahuluan atau pilot study. Ya, silakan peneliti melakukan pilot study. Apakah pilot study ini mau mengambil dari data-data sekunder? Ya. Jadi misalnya tadi berapa persen pasien tipoid yang sembuh ya karena nggak mampu berasumsi, ya akhirnya dicarilah dari medical record berapa banyak pasien tipoid yang sembuh. Nah itu bisa disebut sebagai pilot study, atau melakukan pilot study yang sifatnya observasi secara langsung, ya penelitian secara langsung. Terserah ya pilot study ini yang memungkinkan seperti apa. Namun dari dua solusi ini, secara hierarkis saya menganjurkan solusi yang pertama dulu, yaitu berasumsi. Karena sebenarnya saya yakin peneliti itu mampu melakukan asumsi. Walaupun belum ada kepustakaan, tapi peneliti saya yakin mampu melakukan asumsi. Namun jika sudah sudah diusahakan, ayo melakukan asumsi, tapi tetap aja misalnya menjawab saya nggak bisa berasumsi. Ini sebenarnya aneh ya, kalau peneliti nggak bisa berasumsi itu kan aneh. Maka ya udah solusinya adalah melakukan pilot study. Demikian Dr. Johal ya. Ya, terima kasih dok atas jawabannya yang sangat super sekali. Kepada para penanya yaitu Yasmina Zahra Syadja, apakah ada masih ingin bertanya mengenai hal yang dijelaskan oleh Dr. Sofiyuddin? Harap dinyalakan mic-nya terlebih dahulu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, sejauh ini sudah dok. Halo? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Ya, terima kasih dok.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita berpindah, yaitu pertanyaan kedua dari Kevin Tandarto. Selamat siang dokter, izin bertanya untuk nilai alfa dan beta dalam kondisi apa kita dapat kurangi nilainya? Lalu apakah ada batas minimum nilai alfa dan beta jika dikurangi nilainya? Terima kasih dok sebelumnya. Silahkan kepada Dr. Sofyudin. Ya, tadi saya sampaikan memang gunakanlah alfa dan beta maksimal yang masih bisa diterima oleh komunitas ilmiah. Artinya, lebih kecil boleh, tapi lebih besar jangan. Ya. Makanya ada pertanyaan ini, kalau lebih kecil, pertimbangannya apa? Misalnya alfa mau dikecilkan, beta mau dikecilkan, pertimbangannya apa? Lalu kalau bisa dikecilkan, maka berapa? Oke, begini, jawaban saya adalah jika komunitas ilmiah itu menerima maksimal kesalahan untuk alfa 5% dan beta 20%, ngapain sih dikecilin lagi? Ya, itu bikin capek aja gitu loh. Bikin capek aja. Maksud saya begini, kalau komunitas ilmiah kita itu sudah terima kesalahan tipe 1 5% dan kesalahan tipe 2 itu 20%, ya untuk apa kita mengecilkan alfa dan beta lebih kecil dari itu? Mengapa? Karena itu akan memberatkan kita ya dari aspek penelitian ya. Mengapa? Karena dengan alfa dikecilkan dan beta dikecilkan, maka jumlah subjeknya akan lebih besar dibandingkan dengan kalau kita menggunakan alfa 5% dan menggunakan beta 20%. Jadi saran saya adalah kalau komunitas ilmiah kita sudah terima segitu, ya sudahlah, kita gunakan aja alfa 5% dan beta 20%. Ya, untuk apa kita menggunakan lebih kecil lagi kalau hal tersebut malah menyulitkan bagi kita. Berikutnya adalah, apakah ada hal-hal khusus yang membuat kita menetapkan alfa lebih kecil sama beta lebih kecil? Ya, memang ada beberapa kondisi. Misalnya, dianjurkan alfa lebih kecil lagi pada suatu penelitian uji klinis yang outcome-nya menurut peneliti sangat-sangat penting, gitu ya. Sehingga dia menginginkan kesalahan yang lebih kecil lagi. Mengenai lebih pentingnya apa ya silakan, karena beda-beda antar orang, ya. Pernah saya menemukan suatu penelitian dengan alfa 1% itu karena outcome-nya adalah mortality, ya ini suatu penelitian uji klinis, outcome-nya adalah mortality, dan setting uji klinisnya dilakukan di ICU. Tapi tidak semua penelitian yang seperti itu menggunakan alfa 1%. Ini adalah judgement peneliti. Jadi kalau memang menurut peneliti outcome-nya sedemikian penting, ya silakan dia menggunakan alfa 1%. Dan harus terima sampel size-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dia menggunakan alfa 5%. Kemudian mengenai beta, memang ada beberapa penelitian yang lalu peneliti menetapkan betanya misalnya 10%. Pada penelitian seperti apa? Ya itu keinginan peneliti aja, ya judgement peneliti. Ya silakan kalau peneliti mau menetapkan seperti itu. Ada anjuran misalnya untuk penelitian yang hipotesis penelitiannya non-inferiority, ya, atau non-inferiority itu adalah penelitian yang mau membuktikan bahwa A itu sama dengan B, jadi obat A sama saja dengan obat B, memang ada anjuran untuk menggunakan beta yang lebih kecil. Biasanya dianjurkan 10%. Ya, gitu. Jadi ada 3 hal ya, saya ulangi. 1, untuk apa kita mengecilkan alfa dan beta kalau komunitas ilmiah kita sudah menerima alfa 5% dan beta 20%. Yang kedua, memang ada beberapa kondisi yang mengakibatkan peneliti mengambil alfa 1%, yaitu dia menganggap outcome-nya sedemikian penting. Tapi definisi penting ya tergantung pada penelitinya lagi. Saya pernah menemukan suatu penelitian uji klinis dengan alfa 1% pada settingan ICU dan outcome-nya mortality. Tetapi tidak semua penelitian seperti itu menggunakan alfa 1%.
Kemudian beta yang lebih kecil dari 20% memang ada beberapa yang menganjurkan untuk digunakan pada penelitian uji klinis yang mau membuktikan bahwa antar kelompok itu tidak ada perbedaan. Demikian. Ya, terima kasih kepada jawabannya Dr. Sofyudin. Kepada penanya atas nama Kevin Tandarto, jika ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Dr. Sofyudin, apakah sudah jelas penjelasannya? Silakan ditanyakan lagi. Silakan aktifkan. Ini sudah jelas dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga dari Rifda Ayuni Trinanda. Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya Rifda dari USU. Maaf dokter, saya ingin bertanya bagaimana ya dok bagi kita untuk mempertimbangkan menentukan besar P1 kurang P2. Karena saya pribadi masih mahasiswa dan bingung untuk menentukan selisih dari P1 dan P2 itu. Lalu bagaimana dok? Silakan dijawab untuk Dr. Sofyudin. Bagaimana pertimbangannya? Baik, ini bingung karena masih mahasiswa, ya. Kenapa mahasiswa bingung? Karena mahasiswa sering ditanya apa alasannya, ya. Kenapa bingung menjawab alasannya? Karena judgement. Mungkin seorang mahasiswa, ya, merasa inferior untuk membuat judgement, ya. Karena P1 min P2 itu kan bukan dari kepustakaan, itu judgement. Karena mahasiswa, siapa yang bertanya tadi namanya? Rifda dok. Ya. Rifda Karena Ayuni Trinanda. Karena Rifda ini mahasiswa, lalu disuruh membuat judgement, kan biasanya mahasiswa tidak yakin dengan judgementnya. Siapa sih saya? Biasanya gitu. Jadi kalau ditanya oleh pembimbingnya, pembimbing tentu udah seorang dokter atau seorang dosen, ya stratanya beda lah dengan mahasiswa, ya. Itu yang biasanya membuat bingung. Ini dulu yang harus stigma ini dulu yang harus dihempaskan, ya. Jadi sebagai seorang peneliti, percaya Mohon izin Dr. Sofyudin, bisa di-unmute dulu dokter? apa jadi unmute ya? Sampai mana tadi saya penjelasan? Sampai mana? Sampai judgement dokter. Sampai judgement. Oke. Sampai bingung karena mahasiswa udah tadi ya? Enggak dok, sudah dok. Sudah ya, oke. Ini adalah penyakit mahasiswa yang suka bingung oleh karena statusnya mahasiswa. Jadi pada kesempatan ini, bagi para peserta yang mahasiswa, saya sampaikan bahwa walaupun mahasiswa, posisi Anda adalah peneliti. Ya, walaupun mahasiswa, posisi Anda adalah seorang peneliti. Sehingga untuk parameter yang memang hak prerogatifnya peneliti, maka beranilah untuk membuat judgement. Ya, itu dulu yang harus dipahami, beranilah untuk membuat judgement. Tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana judgementnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa judgementnya itu harus logis dan etis. Begini loh, judgement itu adalah tindakan sehari-hari. Ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, penuh dengan judgement, kan? Kita bangun tidur, mau ngapain? Mau mandi dulu atau mau makan? Itu kan judgement. Kenapa mandi dulu? Kan punya alasan kan? Kenapa mandi dulu, nggak langsung makan? Punya alasannya. Lalu setelah mandi, misalkan mau berangkat ke kampus, mau pakai motor, atau mau pakai mobil, atau mau pakai kendaraan umum, itu kan judgement juga. Dan kalau ditanya, kenapa pakai motor? Punya alasan kan? Gitu. Kenapa pakai kendaraan umum? Pasti punya alasan. Jadi judgement itu adalah tindakan sehari-hari yang umum, ya, yang umum, dan masing-masing orang mempunyai alasan yang berbeda-beda, tetapi harus logis dan etis, ya.
Contoh, jadi saya mau menekankan kepada semua peserta bahwa jangan ragu untuk membuat judgement. Tapi ya judgementnya harus ya jangan ngawur ya. Patokannya ada dua, satu logis, yang kedua etis. Logis maksudnya apa? Oke, kita kembali pada contoh yang saya sampaikan tadi di presentasi. Obat standar, angka kesembuhannya 80%. Lalu misalnya peneliti membuat judgement, perbedaan minimal yang dianggap bermakna 1%. Berarti obat baru 81%. Nah, logis nggak? Kan tentu nggak logis. Kenapa? Masa 1% udah dianggap beda? Gitu. Itu yang saya maksud logis. Ini juga contoh tidak logis. Misalnya, obat baru, coba ke slide itu, Dr. Juat, ke slide contoh. Ya. Nah, jadi contoh yang tidak logis, misalnya P2-nya 80%, lalu P1-nya 81%. Nggak logis. Kenapa? Ya semua orang akan bilang, buat apa lebih baik 1%? Itu artinya tidak logis. Contoh tidak logis yang kedua, P2-nya 80%, P1-nya 99%. Berarti selisihnya berapa? 19% kan? Yang nggak logis juga. Kenapa kegedean gitu? Jadi kekecilan nggak logis, terlalu besar juga nggak logis. Area logisnya berapa? Ya mungkin area logisnya 5%, 6%, 7%, 10% itu area logis ya. Namun antara orang kalau sudah berada di area logis tentu akan berbeda-beda. Mungkin si A akan bilang bagi dia 5% itu sudah beda, ya deltanya 5% itu sudah beda. Orang yang kedua ditanya, menurut saya 10%, oke. Nah, karena judgement memang antar orang belum tentu sama gitu. Tetapi judgement itu jangan ngawur, jangan tidak logis. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya jangan bingung ya. Beranilah untuk membuat judgement walaupun Anda mahasiswa. Yang kedua, ikutilah aturan main dari judgement, yaitu harus logis dan etis. Mengenai logis dan etisnya, ya silakan ya, karena namanya juga judgement kan akan beda-beda. Cuma saya sudah memberikan contoh bagaimana yang tidak logis dan tidak etis, baik itu yang ekstrim terlalu besar maupun yang ekstrim terlalu kecil. Ya, saya kira begitu jawaban saya. Ya, terima kasih kepada Dr. Sofyudin atas jawabannya. Kepada penanya atas nama Rifdah Ayuni Trinanda, mohon jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas, silakan untuk menyalakan mic-nya dan bertanya. Ya, saya pikir sudah jelas untuk jawaban dari Dr. Sofyudin. Ya, selanjutnya untuk satu pertanyaan terakhir yang tadi sudah disinggung mengenai P2, ya saya akan bacakan dari Lestari Eliza. Izin bertanya dokter, untuk menentukan P2 apabila kita menemukan nilai yang berbeda-beda di beberapa sumber kepustakaan, pertimbangan memilihnya bagaimana ya dok? Apakah dipilih yang paling besar atau bagaimana? Terima kasih dokter. Oke, silakan tadi dokter. di presentasi, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di presentasi sudah saya jelaskan, kalau banyak kepustakaannya, maka pilihlah P2 yang paling bisa memprediksikan populasi yang mau kita teliti. Demikian, terjawab. Oh ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana dengan penanya atas nama Lestari Eliza? Apakah sudah jelas dengan jawaban dari Dr. Sofyudin? Terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi. Terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan dan kepada Dr. M. Sofyudin Dahlan yang telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat baik terhadap pertanyaan tersebut. Nah, kita beralih ke sesi selanjutnya yaitu kesimpulan.
yaitu sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai webinar pada hari ini. Nah, untuk kesimpulan webinar pada hari ini ialah terdapat 3 poin penting untuk mengetahui bagaimana cara kita memilih rumus besar sampel dengan tepat. Yang pertama ialah tentukan diagnosis statistika dengan metode MSD, lalu pilih rumus besar sampel yang sesuai dengan diagnosis statistik, dan yang terakhir ialah gunakan rumus sampel dengan benar. Nah, itu tadi, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang baik dan bisa kita aplikasikan dalam penelitian kita. Nah, sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada para peserta webinar untuk mengisi kuesioner yang berada pada chat Google Form yang telah dikirim oleh staf epidemiologi Indonesia. Nah, untuk bagi peserta yang telah mengisi form tersebut, nanti akan mendapatkan e-sertifikat serta diskon voucher sebesar 5% untuk e-workshop metode MSD dan e-workshop meta-analisis. Ya, terima kasih kepada Dr. Ensopedin Dahlan, MEPT-MPhil, yang telah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan. Terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Mastering Sample Size for Clinical Trial dengan metode MSD. Semoga setelah seminar ini kita mendapatkan pelajaran dan ilmu yang berharga. Demikian, saya Zuhal Darwis dan para staf epidemiologi Indonesia mohon undur diri. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para peserta semua.